Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kami akan menyampaikan warta lisan kegiatan sepekan GKI Gondomanan. Yang pertama, ibadah minggu ini 30 Mei 2021 dilaksanakan dalam rangka PPK GKI Klasis Jogja. Ibadah minggu ini bertemakan Hidup dalam Kasih Allah Trinitas dan dilayani oleh Ibu Pendeta Yuniar Kartika Hapsari dari GKI Prambanan. Atas pelayanannya kami mengucapkan terima kasih. Yang kedua, ibadah sekolah minggu dilaksanakan rutin setiap hari Minggu mulai pukul 11 WIB secara daring atau online. Kepada Bapak Ibu yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai ibadah sekolah minggu, dapat menghubungi Bapak Trianto di nomor 0838 6952 6390 seperti tercantum di layar berikut. Yang ketiga, Komisi Remaja dan Pemuda GKI Gondomanan akan mengadakan retret yang bertempat di Omah Noto Plankton, Kantongan Merdikorejo, Tempel Sleman. Retret Korempa dilaksanakan sesuai protokol kesehatan. Majelis Jemaat mengharapkan partisipasi dan dukungan anggota jemaat dan simpatisan GKI Gondomanan untuk mencukupi kebutuhan dana retret Korempa tersebut. Dukungan dana dapat disampaikan melalui rekening BRI Cabang Katamso nomor rekening 0245 01 008 391 530 atas nama Majelis Jemaat GKI Gondomanan serta menginput angka 096 pada digit terakhir sebagai kode unik. Yang keempat, Majelis Jemaat merencanakan untuk melaksanakan ibadah secara live streaming dan untuk mendukung rencana tersebut dibutuhkan komputer seharga sekitar 15 juta. Majelis Jemaat mengharapkan partisipasi dan dukungan anggota jemaat dan simpatisan GKI Gondomanan untuk mencukupi kebutuhan dana pengadaan komputer tersebut. Dukungan dana dapat disampaikan melalui rekening BRI Cabang Katamso nomor rekening 0245 01008 391530 atas nama Majelis Jemaat GKI Gondomanan. Yang kelima, GKI Gondomanan masih membuka kelas katekisasi yang rencananya akan dilaksanakan setiap hari Rabu mulai pukul 18 sampai 19 WIB dan dilayani oleh Bapak Pendeta Hadian Tanwikara. Apabila ada anggota jemaat dan simpatisan yang akan mengikuti, bisa menghubungi kantor gereja atau penatua di masing-masing wilayah dan mengisi formulir pendaftaran melalui link yang tercantum di warta jemaat. Kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang menginginkan informasi lanjut mengenai GKI Gondomanan dan berkeinginan untuk mendapatkan warta digital GKI Gondomanan, dapat menghubungi kantor sekretariat GKI Gondomanan di nomor telepon 0274 376836 atau di nomor WA 0882 1623 3311 setiap hari dan jam kerja. Jemaat yang terkasih, mari kita siapkan hati kita dengan bersaat teduh sejenak. Jemaat yang terkasih, minggu ini kita masuki Minggu Trinitas, yaitu 1 minggu setelah Pentakosta. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah hari ini. Kita sembah Allah Tritunggal, kita pujikan bersama dari Kidung Jemaat 2, bait 1 dan 4. Suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Engkau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah
Ibadah Minggu Trinitas ini kita awali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang kasih setia dan penyertaannya untuk selama-lamanya. Damai sejahtera dan cinta kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Beserta saudara juga. Istilah Allah Tritunggal atau Allah Trinitas pasti sudah cukup familiar di telinga orang Kristen. Namun seringkali akal pikiran kita tidak mampu memahami dan mendeskripsikan secara sempurna tentang Allah Trinitas. Apakah kesulitan kita untuk mendeskripsikan secara sempurna tentang Allah Trinitas kemudian menggoyahkan iman kita? Keterbatasan kita untuk memahami relasi Allah Trinitas bukan berarti kita tak mampu merasakan kehadirannya dan kasih-Nya. Allah yang menganugerahkan anaknya yang tunggal dan penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan umat-Nya adalah bukti nyata kasih Allah kepada umat manusia. Hidup dalam kasih Allah Trinitas adalah tema yang diangkat untuk ibadah hari ini. Kasih Allah Trinitas yang begitu besar ini seharusnya menjadi pendorong bagi kita untuk meneladani dengan hidup dan menghidupkan kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan di dalam doa pribadi kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali ketidaksempurnaan kami untuk memahami pikiran Tuhan membuat kami lupa bahwa Tuhan itu sungguh tak terbatas dan tak terjangkau oleh akal pikiran kami. Kami seringkali sombong dengan pengetahuan kami sendiri dan melupakan bahwa kami ini hanyalah umat ciptaan-Mu. Demikian juga dengan ketidaksempurnaan kami untuk memahami Allah Trinitas dan karya-karyanya. Seringkali menggoyahkan iman kami, serta meragukan kasih penyertaan Allah dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan akan dosa dan kesalahan kami. Amin.
Bagi jemaat yang dengan rendah hati telah mengakui segala kesalahan dan dosanya di hadapan Tuhan, saat ini tersedia berita pengampunan dan anugerah dari Tuhan yang diambil dari Roma pasal 8 ayat 12-14 yang berbunyi demikian. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Salam damai bagi kita sekalian. Mari jemaat bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 379 yang mau dibimbing oleh Tuhan. Jemaat dipersilahkan duduk. Bersama-sama sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran sabda Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau dibimbing oleh tangan-Mu. Hanya kepadamu lah kami semuanya berharap dan berseru. Kami yakin bahwa kami akan mendapatkan pertolongan, kami akan mendapatkan kemurahan dan kasih Tuhan. Sekalipun di hadapan kami begitu banyak hal yang tidak kami tahu, tapi kami yakin dan percaya Allah Tritunggal yang begitu kasih terhadap kami akan memimpin kami. Dan kami juga merasakan bahwa pemimpinan dari Tuhan hadir setiap saat di dalam kehidupan kami. Bahkan kami senantiasa boleh temukan di dalam kebenaran firman yang boleh kami renungkan kapanpun dan dimanapun. Dan saat ini ketika kami merenungkan kebenaran sabda-Mu bersama-sama, kami yakini ini juga adalah pertolongan dan tuntunan dari Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus memberikan kami hikmat, hati yang faham, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi firman Tuhan, kami boleh mengerti apa yang akan kami lakukan seturut dengan firman yang telah kami bersama-sama gumulkan, dan biarlah kami juga mengerti bahwa kami bukan Tuhan panggil untuk menjadi pembaca firman Tuhan, tapi kami Tuhan panggil untuk menjadi pelaku firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini, kiranya Tuhan boleh pakai untuk menyampaikan kebenaran sabda-Mu, dan setiap jemaat yang pada saat ini beribadah bersama-sama dari rumah,
Tuhan berikan hikmat, Tuhan juga berikan mereka kekuatan untuk boleh mengerti firman Tuhan. Dan terlebih dari itu kami juga mohon kiranya setiap alat dan perangkat yang dipakai di dalam ibadah online semuanya boleh mendukung jalannya ibadah ini, dan kami boleh semakin bertumbuh sekalipun masih ada di dalam masa pandemi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan waktu, hati, pikiran, dan kehidupan kami di dalam Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman kita hari ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 17. Yohanes 3 ayat 1 sampai 17 yang berbunyi demikian. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau dia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar, memelihara, dan dengan sukacita melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada satu pertanyaan untuk kita sekalian yang saat ini mengikuti ibadah. Ada yang hari ini ulang tahun? Ada? 30 Mei? Atau kalau tidak ada, saya bertanya, Bapak Ibu saudara-saudari atau adik-adik yang mengikuti ibadah ini, kapan lahirnya? Ingat gak tanggal lahir? Ingat gak? Tanggal berapa? Bulan berapa? Tahun berapa? Usianya sekarang berapa, ingat gak?
Ingat ya, 71 atau 17? Kita kalau ditanya kapan lahir, apal. Kalaupun kita ulang tahunnya bulan April ya, sekarang udah Mei itu kita ingat tahun depan ulang tahunku kadonya apa ya? Pandemi sudah berakhir belum ya? Ada yang kasih kado apa lagi denganku ya gitu. Kalau pertanyaannya kapan lahir, pasti tahu karena itu hal yang penting di dalam kehidupan kita. Pertanyaan selanjutnya, kalau tadi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik semua tahu kapan lahirnya. Pertanyaan selanjutnya, kapan lahir baru? Iya. Atau baru lahir, kalau baru lahir owek-owek ya, gitu bayi. Kapan lahir baru? Ketika dibaptis, masih ingat kapan ya? Pokoknya deket Natal, kalau enggak deket Paskah gitu. Masih ingat Bapak Ibu? Di rumah tanggal berapa? Berapa tahun yang lalu, tapi sudah baptis ya. Saya ingat nama baptis saya. Waduh, jadi perubahan, ada tambahan tuh. Harapannya kalau dibaptis berubah seperti Saulus menjadi ya, seperti Abram menjadi. Nah, jadi ada perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita. Kita biasanya lupa tanggal kapan kita baptis, dan banyak orang yang meyakini bahwa ketika baptis itu adalah lahir baru. Setujukah? Kalau baptis itu identik dengan lahir baru? Katanya sih begitu. Mau bilang tidak tuh kalau iya takut salah, kalau bilang iya itu gimana gitu ya. Katanya sih begitu. Nah, kalau baptis itu kita samakan itu dengan lahir baru, bagaimana dengan yang sudah baptis terus tidak ke gereja? Iya, gimana kalau sudah sidi terus pergi? Ya, gimana yang tidak pernah ke gereja tiba-tiba, Pak Majelis, Bu Majelis, saya mau baptis. Kenapa? Mau nikah ya, karena sekarang syaratnya catatan sipil harus ada surat baptis atau sidi. Hanya begitu saja. Karena ada sesuatu yang diharapkan, kalau enggak ya sudahlah, sudah baptis kan udah selesai belajar katekisasinya. Nah, kalau kita belajar dari Tuhan Yesus, habis dibaptis Tuhan Yesus mengalami yang 40 hari itu pencobaan. Lolos. Nah, bagaimana dengan yang sudah dibaptis? Berarti kalau tidak ke gereja lagi, tidak aktif, tidak masuk dalam persekutuan, di dalam doa, berarti tidak lolos ujian. Ya, adakah yang saya gitu ya? Yo, segera diselesaikan ujiannya, kembalilah ke jalan yang benar, walaupun harus ibadahnya online ya. Segala sesuatu dilakukan dengan online, it's not problem. Tapi apakah betul bahwa kalau dibaptis itu lahir baru, itu nampaknya tidak cocok juga kalau perilaku kita tidak mencerminkan kehidupan yang baru. Jadi pasti cocok kalau lahir baru itu baptis, kalau setelahnya hidupnya menjadi satu hal yang baru. Tapi kalau setelah baptis itu hidup lamanya masih terus dipertahankan, pastinya yang bersangkutan belum lahir baru. Ya, semoga Bapak Ibu saudara-saudari tidak bingung ya. Kalau bingung segera cekelan tembok ya. Dan seperti Nikodemus dalam kebingungan, dalam kebimbangannya, Tuhan Yesus mengatakan di ayat 7, janganlah engkau heran. Jadi Nikodemus sampai heran, sampai walaupun dia itu adalah seorang pemimpin agama Yahudi paling anti dengan Yesus Kristus, tapi malam-malam dia pergi menemui Yesus, mengakui kepercayaannya bahwa tidak mungkin. Kalau tidak dari Allah, tidak mungkin. Karena hanya Tuhan Yesus saja yang bisa melakukan tanda-tanda yang dilakukan Yesus itu nggak mungkin kalau nggak dari Allah. Karena itu dari Allah pasti, orang lain tidak bisa melakukan. Jadi di dalam keheranannya, kebingungannya, ketidakmengertiannya, dia menghampiri Tuhan Yesus. Malam hari, walaupun itu hal yang janggal ya, pemimpin agama Yahudi kok bisa-bisanya datang dan mengatakan itu. Nah, kemudian diutarakanlah apa yang menjadi kebimbangan keheranannya. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, aku berkata kepada
kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dia heran, waduh, suruh lahir kembali gitu ya. Dia membayangkan nek wis tuwa itu suruh masuk rahim ibu lagi apa bisa gitu ya. Itu pertanyaan Nikodemus. Kalau ia sudah tua gitu ya. Tapi kalau saya di posisi Nikodemus, pertanyaan saya gini pada Tuhan Yesus. Tuhan, kalau gendut? Aduh gitu ya. Jadi pertanyaan tidak tua, tapi kalau gendut bisa masuk enggak ya gitu ya. Tapi ini memang sebuah pertanyaan yang muncul dari hatinya, merupakan sesuatu yang tidak dia pahami dan tidak malu untuk bertanya kepada Tuhan. Karena pada akhirnya dia akan mendapatkan jawaban yang selama ini tidak dia tahu. Di dalam kebimbangannya, di dalam posisinya yang bagi orang tua, aduh gengsi amat ya, tapi dia pergi menghampiri Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa Nikodemus harus lahir baru, artinya berubah dari kehidupan lamanya, dari sesuatu yang selama ini dia pegang kemudian menjadi yang baru sekalian. Soalnya dia sudah mengakui bahwa Yesus itu segala sesuatu yang dilakukan, tanda-tandanya itu adalah dari Allah, Allah yang menyertai. Nah, sudah basah-basah sekalian, lalu diminta untuk lahir baru. Dengan pertanyaannya itu kemudian Tuhan Yesus menjawab, sebenarnya pemahaman tentang manusia tahapan penciptaan itu ada 2 tahap. Yang pertama adalah manusia itu dibentuk dari debu tanah. Setuju? Ya, semua orang tuh dari debu tanah diembusi roh. Tapi kalau orangnya perkara, terus tuh katanya bukan dari debu tanah, tapi dari tanah sengketa gitu ya. Wah, tidak ada ya, karena semua dari debu tanah ya sama aja, mau itu tanah hibah atau tanah sengketa itu cuma jok saja. Jadi 2 tahap. Yang pertama, semua orang dibentuk dari debu tanah, tidak ada yang dari lain-lain ya, semuanya sama. Kemudian yang kedua, manusia dihembusi nafas kehidupan, diberi roh sehingga menjadi makhluk hidup. Ya, ada yang hidup tapi ya, mati enggan, hidup pun tak mau, ya wis mau berjalan gitu ya. Ya wis pagi bangun terus malam tidur lagi, pagi bangun lagi gitu ya, terus tidak ada artinya. Tetapi kehidupan manusia itu tidak seperti itu. Tuhan berikan roh sehingga makhluk hidup itu bisa hidup dengan baik. Nah, tahap pertama itu tidak mungkin dilakukan kembali. Kalau sudah lahir, ya sudah. Ada yang remedi lahirnya, keluarnya tuh tanggalnya kurang cantik atau apa gitu. Wes modelnya seperti apa, mau dimanapun ya sudah lahir sudah. Makanya ada yang dalam perjalanan kemudian namanya Margono ya. Wadah, tetangga saya sudah oma-oma sekarang namanya dokar brojol, karena brojol di dokar. Wes sanggon-gone tanggali itu tidak menjadi masalah. Sudah lahir ya sudah. Kalau sekarang mau normal, mau sesar ya, mau yang di dalam air, wes terserah. Kalau sudah lahir sekali ya sudah. Tapi yang kedua itu bisa lagi dilakukan, bisa diusahakan. Karena sudah lahir kemudian diberi roh. Ada yang hidupnya belum kenal Tuhan, maka roh Tuhan belum beserta. Tidak dirasa bahwa ada roh, tetapi ternyata dia mengakui imannya, percaya kepada Tuhan, kemudian roh Tuhan itu tinggal menetap di dalam kehidupannya. Nah, yang pertama tadi, tahap pertama itu kelahiran dari bawah, yang lahir tadi itu ya, mau kapanpun saja. Kemudian yang kedua itu lahir dari atas, kelahiran baru namanya ya, entah itu ketika dibaptis, entah itu sidi, entah sudah baptis, entah itu sidi, terus berjalan gak karu-karuan hidupnya. Ada satu momen di dalam hidupnya kemudian dia merasa bahwa aku bertobat, aku berubah, aku lahir baru. Itu bisa. Jadi itu bisa kapanpun waktunya ya, yang lahir dari atas, dilahirkan kembali oleh karya Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu sudah dong? Saudara-saudari, jangan dong. Ya, kalau masih nggak dong nanti tak bilangin Tuhan Yesus biar seperti Nikodemus ya.
tanya langsung gitu ya, tapi kita sedang bergumul belajar bersama. Nah, bagian ini harus kita pahami. Kalau tidak repot. Kalau lahir baru saja kita belum bisa menangkap dengan sungguh, apalagi Trinitas. Aduh, remedi lagi gitu ya. Ada yang katekisasinya remedi. Hari ini di dalam Minggu Trinitas kita bersama-sama menggumulkan tema hidup dalam kasih Allah Trinitas. Kalau kita belum lahir baru, memahami apa itu lahir baru, kemudian kehidupan kita diubahkan, kita akan sulit untuk bisa memahami dan menerima konsep Trinitas. Pernah ada yang mengatakan, boros banget, Tuhan kok telu ya, Maha Esa yo siji. Mosok Tuhannya banyak gitu ya. Ada yang tanya gitu aja kita terus bingung. Iya jawabnya yo. Ditanya kayak gitu aku takut gitu ya. Mau tanya pendetanya malu nek diminta katekisasi lagi. Tanya penatua tambah wedi kok tekon dadi penatua gitu ya. Ya, kita bingung. Walaupun kita tahu ada Allah Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus, kemudian dengan pemahaman itu kita berpikir, waduh, kalau sekarang nih Allah Bapa ada pensiun. Tuh cuma dari penciptaan sampai perjanjian lama. Kitab terakhir perjanjian lama ingat? Pandemi lupa kitab, Mika perjanjian baru, Wahyu perjanjian lama. Jangan ya. Allah Bapa tuh sampai perjanjian lama. Udah itu pensiun. Yesus tuh mulai perjanjian baru sampai kenaikan ya. Yang baru saja kita peringati beberapa minggu yang lalu. Yesusnya pensiun nih. Sudah dengan Allah Bapa di surga. Kemudian sekarang masanya Roh Kudus yang membimbing kita. Jadi seolah-olah Allah tuh terbatas ruang dan waktu. Nah, seringkali itu yang belum kita tangkap dengan sungguh. Betapa sebenarnya Tuhan tuh baik. Manusia itu diberikan pemahaman, itu memudahkan kita. Ada pribadi yang namanya Allah Bapa. Ada pribadi yang namanya Putra. Ada pribadi yang namanya Roh Kudus. Allah Bapa bukanlah anak. Karena pribadinya sendiri. Anak bukanlah Roh Kudus, pribadinya sendiri. Tetapi di dalam satu pribadi itu mencakup dua pribadi yang lain. Nah, mudeng, deng ya, itu kita sudah pahami. Cuma apakah itu meresap di dalam kehidupan kita? Tidak ada Tuhan yang pensiun. Begitu juga ketika masanya Allah Bapa, Yesus lagi uwek-uwek di surga apa di mana ya? Roh Kudus ngapain gitu ya? Semuanya sama, bersama-sama. Hanya akal manusia sambil benerin rambut, akal manusia yang tidak bisa menyelami semua apa tentang Tuhan. Karena kalau bisa diselami bukan Tuhan, ya, bukan misteri Tuhan. Tapi itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ada hal yang tidak kita pahami seperti Nikodemus, tapi kita harus mengerti itu sebagai suatu kebenaran dan simpan di dalam kehidupan kita sebagai sesuatu yang menjadi kebenaran mutlak. Tidak bisa dipisahkan. Lalu kemudian orang, waduh, nek gereja sana tuh penuh dengan roh. Kalau di sini penuh dengan apa? Ya penuh dengan roh, masa tidak penuh dengan roh, ya sama saja. Kalau sana tuh gerejanya Yesus Kristus, rohnya sedikit lah, kok bisa hanya doa dalam nama Yesus, Tuhan Yesus terus Allah Bapa nggak pernah gitu ya. Kemudian Roh Kudus tidak, semuanya sama, semuanya satu, tidak bisa dipisahkan sama sekali. Nah, tiga pribadi ini, Trinitas inilah yang membuat kita bisa lahir baru. Hubungannya apa? Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik, hubungannya apa? Lahir baru dengan Trinitas. Kita tahu bahwa sepanjang kehidupan kita kan tidak terlepas dengan Allah Trinitas. Manusia berbuat dosa kepada mula-mula Allah Bapa kan. Ya, sudah hidup kepenak, biasa dikepenake ya, Adam dan Hawa. Ya. Adam dan Hawa. Kenapa wanita dibilang Hawa namanya? Bapak Ibu tahu, Ibu-ibu tahu? Kenapa? Wanita namanya Hawa itu karena Hawane pengen dolan. Hawane pengen belanja.
Muga-muga hawane orang ngamuan gitu ya. Ya hawane memuji Tuhan, hawane penuh dengan kebenaran gitu ya. Saya juga hawa nih, hawane selek pengen apa gitu ya. Jadi manusia mula-mula berbuat dosa. Itu kan peristiwanya dengan Allah Bapa. Sudah dibaiki semian rumah masih ngayal dosa terus sampai harus muncullah Yesus Kristus. Baru kita menemukan juru selamat. Lalu Yesus Kristus 100% Tuhan, 100% manusia, berarti tubuhnya kan terbatas. Oleh sebab itu dia menderita sama dengan kita, yo nangis, yo lapar, yo sedih, bahkan dia mati, tapi dia bangkit, dia naik. Jadi sisi manusianya dan sisi Allahnya itu saling melengkapi. Tapi Allah Trinitas itu enggak membiarkan kita sendiri. Terus dari Yesus Kristus naik, terus kita pelongo-pelongo, siapa nih? Aduh, yang nemani aku gitu ya. Murid-murid aja waktu ditinggal Tuhan Yesus bingung. Tapi Tuhan Yesus mengatakan di ibadah minggu lalu bahwa dijanjikan penolong, penghibur, Roh Kudus. Jadi Trinitas itu tidak bisa dipisahkan dengan lahir baru kita. Itu yang harus kita pahami saat ini, bahwa hubungannya dengan bacaan kita tadi seperti itu. Orang mungkin bingung. Orang juga kadang belum menemukan kapan ya aku lahir baru ya. Ketika aku lahir, ketika aku dibaptis atau sidi atau dalam apa ya. Tapi yang jelas Tuhan baik kepadaku begitu ya. Dan inilah yang terjadi semuanya. Karena Tuhan yang tidak terpisahkan itu, yang saling mengisi itu, menopang kehidupan kita. Tidak melepaskan kita sehingga kita dilahirkan baru, mendapat roh dari Tuhan, dan kehidupan kita penuh oleh sukacita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, ada seorang yang bernama Leonardo Boff, dia teolog Amerika Latin, mengatakan seperti ini. Kekristenan yang terlampau berfokus pada Bapa tanpa persekutuan dengan Putra dan Roh Kudus dapat menghasilkan gambaran Allah penindas. Kalau cuma Allah Bapa tuh penindas, isinya Tuhan marah, Tuhan menghukum ya. Seolah-olah Allah Bapa tuh kejam. Kalau kita hanya berpusat, padahal di dalam apa yang di alam manusia tuh isinya Allah Bapa penuh dengan kasih. Kemudian lanjutannya, sedangkan kekristenan yang terpaku pada Putra tanpa mengaku pada Bapa, tanpa mengacu pada Bapa, dan tanpa menyatu dengan Roh Kudus dapat mengantar kepada rasa puas diri dan sikap otoriter dalam hidup para pemimpin dan gembala. Jadi kalau cuma Tuhan Yesus saja tuh orang bisa kesombongan rohani. Wah, aku umat pilihan ya. Aku umat yang diselamatkan ya. Aduh, aku umat yang diberkati. Lalu hidup kita seperti apa gitu ya. Sombong sekali. Kasih Tuhan tak terbatas. Orang lain juga mendapatkan kasih Tuhan kok, sama dengan kita. Bisa menjadi sombong. Lalu bagian yang ketiga adalah kekristenan yang terlampau terkonsentrasi pada Roh Kudus tanpa hubungan dengan Putra dan Bapa dapat memberi peluang bagi munculnya anarkisme dan hilangnya aturan. Ini bahasa Inggrisnya sakar karpe dewe ya. Semua yang Roh Kudus menyertaiku, wani maju ya. Maju perut, pantat mundur. Pokoknya sakar karpe dewe Roh Kudus dalam hidupku, enggak urusan ya. Kemudian kita melakukan apa yang menjadi, kalau ada orang sakit saya doakan harus sembuh. Kalau besok enggak sembuh, ya salah dewe gitu ya. Atau musisat-musisat, jadi kita bisa menjadi sangat kehilangan aturan. Lalu pertanyaannya, kita sebagai pribadi sudah lahir baru belum? Yang kedua, kita sebagai pribadi dan gereja, khususnya GKI Gondomanan ini, manakah yang menonjol? Mesti jawabannya tidak ya, antara tiga pribadi. Karena hanya satulah yang harus muncul. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak boleh kurang semuanya, tidak boleh lebih semuanya sama. Karena hanya satu. Menjadi satu. Sudah tahu ya Bapak Ibu, saudara-saudari. Jadi semoga gereja kita, GKI Gondomanan dan seluruh gereja yang ada di dunia percaya, mengimani adanya Allah Trinitas. Tetapi tidak hanya percaya saja, percaya nggih mboten kepanggih gitu ya. Tetapi menghidupi
menghidupi Allah Trinitas melalui persekutuan yang membebaskan. Jadi hidup kita tuh isinya Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, semua jadi satu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, pribadi itulah yang membebaskan saya dari belenggu dosa. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan saya dari selamanya sampai selama-lamanya. Amin. Amin, udah selesai khotbahnya, amin. Kalau belum diulang lagi 4 halaman. Ya, amin bagi kita sekalian. Kiranya dengan amin ini kita mengiyakan bahwa kita harus mestinya sudah lahir baru dan Allah Tritunggal dalam Trinitas itulah Allah kita yang selama ini kita percayai dan kita akui. Amin, Tuhan mengasihi kita. Dengan bangkit berdiri, marilah kita nyatakan dan perbarui keyakinan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Mari jemaat Tuhan, kita satukan hati, kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Allah Bapa Pencipta Pemelihara, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Roh Kudus, Roh Penolong dan Penghibur, kami mengucapkan syukur untuk kasih setia, kebaikan, tuntunan dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur bahwa Engkaulah yang membuat kami mampu lahir baru. Roh Tuhan ada bersama dengan kami, dan kami boleh hidup lebih baik lagi daripada kehidupan kami yang lalu-lalu ketika belum ada kasih kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah dalam Minggu Trinitas ini Tuhan, kami boleh hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kami mengandalkan Tuhan Allah kami, Allah Trinitas kami di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya dan orang-orang yang telah Tuhan selamatkan. Saat ini kami bersatu hati berdoa bagi gereja kami GKI Gondomanan Tuhan. Engkau kepala gereja yang senantiasa menuntun langkah pelayanan kami, setiap hal yang kami lakukan. Sekalipun kami ada dalam masa pandemi, tetapi kami justru melihat kemurahan dan kebaikan Tuhan yang hadir melalui setiap hal yang kami jumpai di dalam kehidupan, khususnya di dalam gereja kami. Doa kami Tuhan, kiranya dalam masa pandemi ini Engkau senantiasa memelihara umat-Mu dimanapun berada, khususnya jemaat GKI Gondomanan, di dalam mengikuti setiap ibadah ataupun kegiatan secara online. Tuhan memberikan kelancaran, Tuhan berikan iman yang senantiasa bertumbuh, Tuhan juga memberikan kesabaran. Masa-masa ini bukanlah masa yang mudah Tuhan, karena kami harus menghadapi suatu hal yang baru dan beradaptasi. Tetapi kami mengandalkan hikmat Tuhan yang ada mengiring kami, sehingga kami boleh merespon setiap perubahan dengan baik, dan kami melihat hanya kasih Tuhanlah yang nyata di sana. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kami di dalam pelayanan ini. Kami yakin Tuhan, Engkau Sang Sumber Berkat akan mencukupkan setiap keperluan dan kebutuhan, khususnya untuk menunjang pelayanan kami di GKI Gondomanan ini. Kami menyerahkan dalam kuasa Tuhan, dan tentunya kami mohon bimbingan Tuhan untuk dapat melakukan bagian kami dan mengusahakan apa yang menjadi bagian kami di dalam
masa-masa ini, khususnya di dalam perkembangan dan pertumbuhan pelayanan di gereja. Kami ingin berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada saat ini masih dan sedang bergumul di dalam keadaan sakit. Mereka yang terus berjuang, terlebih mengalami sakit dalam masa pandemi ini, Tuhan, biarlah Engkau senantiasa berikan kekuatan, kesabaran, dan kesehatan bagi mereka. Engkau yang mengenal mereka. Sekalipun tidak kami sebutkan satu persatu nama jemaat yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, baik yang ada di rumah ataupun dalam perawatan di rumah sakit, Engkau Tuhan tabib ajaib, Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang mengenal setiap bagian tubuh kami, bahkan Engkau bersama-sama dengan kami menanggung dan merasakan sakit dan penderitaan yang kami alami. Dan kami yakin dan percaya bahwa masa ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun, tapi justru topangan dan pertolongan Tuhan ada. Begitu juga untuk orang-orang yang Tuhan percayakan mereka untuk merawat keluarga orang terkasih yang sakit, bila mereka juga mendapatkan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan, serta kesabaran dalam mendampingi dan mendukung anggota keluarga atau orang terkasih yang sakit. Kami berdoa secara khusus untuk jemaat Tuhan yang memasuki usia lanjut, biarlah Tuhan juga memelihara mereka, berikan kekuatan, kesehatan, dan juga sukacita, sekalipun ada keterbatasan karena mereka tidak bisa pergi kemanapun seperti sedia kala, tapi kami bersyukur bahwa bagi lansia-lansia sudah memiliki kesempatan untuk divaksin, dan itu merupakan berkat dan juga pertolongan Tuhan bagi mereka, dan biarlah sukacita mereka dan juga kebahagiaan mereka bertambah-tambah. Kami ingin berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun. Kami teringat akan Saudari Pinta Suciani, Bapak Tuku Hasiholan Simamora, Ibu Nani Lestari, Ibu Suci Andriani, Saudara Yoga Pangestu. Biarlah mereka bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, kelancaran, apapun yang dilakukan dalam setiap karya dan kerja, dan mereka boleh semakin mengasihi Tuhan, karena semakin bertambah usia, semakin banyak pula berkat dan kasih yang mengiringi kehidupan mereka. Begitu juga untuk saudara-saudara kami yang memperingati hari ulang tahun pernikahan, untuk Bapak Sri Hartono dan Ibu Indri Murti Trimartanti, untuk Bapak Tuku Hasiholan Simamora dan Ibu Heni Hastuti, untuk Penatua Kukuh Madianing Rana dan juga Ibu Ratri Handayani. Kami mengucap syukur cinta kasih Tuhan yang mempersatukan mereka, dan biarlah mereka terus bersukacita di dalam peringatan ulang tahun pernikahan mereka. Ada ribut, ada rukun, tetapi cinta kasih Tuhan yang mengikat, dan berkat Tuhan tercurah turun atas keluarga-keluarga ini. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Kiranya Engkau Tuhan yang senantiasa menjaga kami, memulihkan keadaan kami, memberkati setiap pemimpin baik yang ada di pusat ataupun di daerah sekitar kami, atau mungkin kami, bagian dari kami yang juga menjadi pemimpin di tugas kami masing-masing. Biarlah kami boleh melakukannya dengan pertolongan Tuhan, mengandalkan Tuhan, mementingkan kepentingan bersama dan juga untuk kebaikan bersama, bukan untuk diri kami masing-masing. Kami ingin berdoa Tuhan untuk pandemi yang saat ini masih ada bersama-sama dengan kami. Kami yakin Tuhan Engkau ada bersama dengan kami, sekalipun ada kekhawatiran, ada ketakutan yang setiap saat menghantui kami. Tetapi kami yakin dan percaya Engkau menolong kami, Engkau melindungi kami, Engkau juga berikan hikmat supaya kami boleh tetap menerapkan protokol kesehatan dengan baik, sehingga kami boleh tetap menjaga kesehatan kami. Kekhawatiran kami untuk penambahan kasus COVID yang baru pasca libur Lebaran, Tuhan kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah apa yang terjadi, Tuhan menolong kami. Kami berdoa untuk mereka yang saat ini sedang berjuang untuk melawan COVID ini, dan di dalam masa pemulihan dan pengobatan, biar mereka dapat mendapatkan kekuatan dan kesehatan. Dan bagi kami semua yang tidak terjangkit, biarlah kami juga tetap kuat dan sehat. Kami berdoa untuk pergumulan kami masing-masing, anak-anak kami yang sebentar akan mengikuti ujian. Tuhan, kiranya semua boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami yang bergumul akan studi kami yang bergumul untuk mendapatkan
pasangan hidup mendapatkan buah hati, kami bergumul untuk pekerjaan kami, ataupun kami sedang berusaha untuk membuka lapangan pekerjaan baru, kami serahkan semua dalam kasih kuasa Tuhan. Engkau yang mengiring kami, Engkau yang senantiasa menguatkan kami, dan Allah Tritunggal lah yang ada dalam kehidupan kami sebagai sumber penolong dan juga kasih bagi kami. Bersama-sama kami menutup syafaat kami ya Tuhan saat ini dengan menyanyikan doa Bapa kami. Terkasih, mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Bacaan Alkitab yang mendasari persembahan kita terambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang demikian bunyinya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat disampaikan melalui rekening Bank Rakyat Indonesia cabang Katamso dengan nomor 0245 01 008 391 530 atas nama Majelis Jemaat GKI Gondomanan. Persembahan dapat juga diserahkan langsung kepada kantor gereja setiap hari dan jam kerja. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, kami bersyukur atas napas kehidupan yang masih kami rasakan sampai dengan saat ini. Kami masih boleh hidup sampai dengan saat ini ya Tuhan. Dan terima kasih juga Engkau telah memampukan kami untuk memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan yang kami berikan ini bisa menjadi alat untuk kegiatan pelayanan di gereja kami ini. Mampukan kami juga Tuhan untuk bisa mempersembahkan tidak hanya uang kami, tapi juga tenaga, pikiran, hati kami untuk pelayanan di gereja ini ataupun di lingkungan tempat kami tinggal. Biarlah dalam semua pelayanan kami itu nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun atas dosa kami. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ibadah di tempat ini secara online sudah akan berakhir. Namun ibadah kita melalui keseharian kehidupan kita akan tetap berlanjut. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, meskipun seringkali kita meninggalkan Tuhan dan tidak percaya akan penyertaan Tuhan. Kasih Allah Trinitas dengan karya penebusannya dalam Yesus Kristus dan karya penyertaannya dalam Roh Kudus kiranya selalu mengingatkan kita dan memampukan kita untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Kita pujikan bersama dari NKP 202, Genta Injil Bergaung. Genta Injil bergaung.
besarlah kasih-Mu yang mengutus putranya agar orang yang percaya dapat hidup selamanya. Suaranya bergema dalam dunia yang teman, Injilnya memberi sukacita yang besar. Kental Injil bergaung, diwartakannya terus tentang kasih yang sempurna karena korban penebus. Ku berikan wartanya bagi insan di dunia. Sudah lahir Kristus Tuhan, Juru Selamat manusia. Suaranya bergema dalam dunia yang cemar, Injilnya memberi sukacita yang besar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami menyerahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya segala masa. Dan kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Majelis Jemaat GKI Gondomanan mengucapkan selamat hari Minggu. Tetap berada di rumah, jaga kesehatan, sering cuci tangan dengan sabun dan gunakan masker saat di luar rumah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.